Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan ngajakin kalian sharing. Kalian mungkin bertanya-tanya, bang, kenapa nih market lagi merah? Bang, kenapa nih segala macam bla bla bla. Jadi sekarang guys, jadi ada beberapa pemberitahuan yang gue dapetin dari Amerika sendiri. Kan si Bang Jerome nelpon gue lagi nih, si Bang The Fed gitu kan. Bang Kai, lu di mana? Gue bilang gue lagi healing nih di sawah. Ngapa lu? Gue bilang gitu kan. Ini gue lagi mau rapat nih, gimana dong, lu ikutan apa kagak? Bilang, wah gue kagak bisa ikutan, jaringan gue error. Lu suruh anak-anak IndiHome sini servisin rumah apa itu gue gitu, rusak gue. Makanya biar gue bisa update lagi nih gitu kan. Enggak bercanda. Jadi guys, di video kali ini gue bakalan kasih ke kalian bahwa ada berita rapat, terus ada perkembangan mengenai dunia market cryptocurrency mungkin dalam seminggu dan 2 minggu ke depan. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut bagaimana perkembangan cryptocurrency ke depannya dan kenapa alasan market lagi merah, itu ada sebabnya guys, dan gue bakalan bongkar di video kali ini. Oke, stay tune terus di channel gue. Gue opening dulu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian guys? Gue harap sehat selalu dan fit fun pastinya, oke? Pasti kalian kangen sama gue, bang. Lu kemarin tag video cuma berapa gitu kan? Karena memang kemarin gue nggak tahu ya. Akhir-akhir ini 2 hari 3 hari ini kepala gue pusing banget nih. Apa gara-gara banyak sihir yang datang gitu kan? Yang pernah kemarin disenggol-senggol. Terus badan gue juga gue nggak tahu kenapa kayak ada silet-silet, ada yang nyilet-nyilet. Padahal gue nggak tahu dari mana. Pada gue juga nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Tiba-tiba lah kok banyak iris-iris di betis gue gitu kan. Apa dan lain-lain gitu. Wah gue nggak tahu nih, kacau nih. Oke, menurut kalian gimana? Gue kenapa nih anjir gue? Aduh, ngeri sedep juga nih. Kayaknya gue nggak bakalan nyenggol lagi nih. Enggak, itu tetap harus disenggol. Pokoknya kalau ada sesuatu harus disenggol biar nyadar, oke? Apa ya? Buat kalian yang baru gabung di channel gue, mungkin kalian mikir channel apaan sih nih bangke? Oh bener, tepat sekali Anda. Cuma gue nanya lu kenapa mampir di sini gitu kan? Dan aduh gue nggak tahu lagi dah. Yang buat baru gabung di channel gue nih, jadi channel gue tuh ada channel di mana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency ya. Jadi kalau kalian mau belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental dan updatean news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, udah gue bakalan rangkum di channel gue. Jadi pastikan kalian tekan tombol subscribe-nya aja tuh ya. Ya, nyalakan juga notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan. Dan kalau kalian lihat di layar HP kalian nih, gue ngadain giveaway 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, masing-masing dapetin 600 ribu rupiah. Dan gue bakalan bagiin ke kalian tanggal 28 Februari tahun 2022. Oke, gitu aja. Terus langsung aja gue bakalan ngajakin untuk prediksi gue, dia bakalan turun menuju ke 4.41 ya. Gue nggak tahu apakah itu malam ini atau besok. Intinya pada ya sekitar malam ini sampai 3 hari ke depan dia bakalan menurun ke 41. Itu 41 ya, 41, berapa lah, 41,3an lah seperti itu. Habis itu dia bakalan naik lagi menuju ke 46 atau 47. Menurut prediksi gue seperti itu, analisa gue seperti itu. Oke, terus untuk perkembangannya sebenarnya yang kalian harus pahami bersama bahwa ternyata jadi jam 2 gue baru ngecek juga sih sebenarnya pas gue kan habis healing gitu kan. Nah, gue baru ngecek ternyata jadi ada rapat jam 2 nih di Amerika tuh jam 2 jam 2an lah tadi subuh gitu kan. Jadi dia ini begadang, dia Kemulail guys dia. Jadi ya si dalam Amerika itu, dan ini sangat-sangat penting ya karena dia membahas FOMC. Jadi kalau kalian nggak tahu FOMC itu adalah ini guys. Jadi FOMC itu adalah rapat kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, ini menghasilkan kebijakan yang cenderung berdampak pada global, oke? Jadi ini tuh benar-benar rapat yang dimana tuh penting banget lah. Sampai nih kalau misalkan kalian lihat nih dikasih banteng 3, itu benar-benar tanda bahwa ini tuh rapat
penting banget gitu, penting banget dan pentingnya gitu kan. Oke. Dan sebenarnya gue udah dapat artikel beberapa sih, sebenarnya dia bakalan bahas apa-apa aja, tapi pada intinya ini akan hasil daripada ini tuh bakalan berdampak menuju di dunia cryptocurrency, di luar daripada isu Ukraina dan Rusia mau berantem, mau apa segala macam, mau sebodoh lah pokoknya. Pada intinya yang bakalan mempengaruhi skala global itu adalah ya keputusan dari The Fed ini dan Bank Sentral Amerika Serikat ini gitu. Dan gue juga udah utak-atik ya, ternyata di sini juga ada penjelasan bahwa jadi Federal Reserve ini, The Fed ini sebenarnya siap untuk menaikkan suku bunga dan akan mengurangi neracanya ya. Nah, itu menurut risalah yang dirilis Rabu gitu kan. Nah, di sini juga dijelasin bahwa jika inflasi tidak turun, nah mereka harapin adalah akan tepat bagi komite untuk menghapus akomoditas kebijakan pada kecepatan yang lebih cepat daripada mereka antisipasi saat ini. Jadi pada intinya itu sebenarnya gimana ya, menurut gue adalah ini tuh tanggapan cepat daripada The Fed itu sendiri, untuk karena dia kan masih belum mengeluarkan komitmen ya, dalam artian ini suku bunga bagaimana belum ada guys. Jadi itu belum ada. Tapi kalau misalkan kita beracu pada penjelasan di artikel ini di Coindex ini ya. Jadi si The Fed itu sebenarnya ada beberapa hal. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang mempengaruhi. Nah, di sini jelasin bahwa jadi kenaikan tarif antar pertemuan. Jadi si The Fed ini bakalan ke depannya kan dia bakalan rapat lagi tuh tanggal 16-17an nih di bulan Maret kan. Nah, jadi sekarang rapat di FOMC sekarang membahas FOMC. Jadi otomatis kedepannya sih bisa jadi mungkin 3 hari ke depan akan naik gitu kan, atau dicicil-cicil lah gitu segala macam. Nah, di sini juga dijelasin bahwa jadi pada satu titik minggu lalu spekulasi bahkan kenaikan suku bunga antara pertemuan. Jadi ini tuh benar-benar antara pertemuan dari tanggal sekarang sampai ke 16-17 di bulan Maret nanti itu bakalan ada kenaikan yang sangat drastis guys. Seperti itu. Dan ini bakalan menjadi sangat dampak kepada, nah di sini jelasin jika Fed mengejutkan pasar, langkah risk off ini akan dipercepat mungkin secara dramatis banget nih guys. Wah, gue nggak tahu lagi nih kayak gimana nih. Nah, di sini juga dijelasin bahwa cryptocurrency menderita seperti semua sektor pasar. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, jadi sekarang tuh mungkin stok komoditi itu benar-benar anjlok 6,7% ya. Jadi apalagi cryptocurrency ke depannya gue nggak tahu lagi bagaimana. Jadi siapin mental kalian aja nih untuk ke depannya bagaimana si The Fed ini. Terus di sini juga ada pembahasan mengenai inflasi. Jadi The Fed ini dijalankan untuk merilis risalah pertemuan Januari Rabu malam, dan beberapa analis telah menyarankan. Jadi ini tuh benar-benar udah survei dari beberapa analis. Jadi benar-benar tuh udah buka otaknya, otak-otak yang S3 udah level-level apalah segala macam, otaknya tuh benar-benar isinya kamus kayaknya ya. Dan di situ akan benar-benar sudah berpikir bagaimana ini ke depannya, bagaimana segala macam. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita juga di sini ada sedikit yang ketiga, poin ketiganya ada kejutan yang tidak baik nih dari The Fed itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kalian mikir, lah kejutan apaan bang? Jadi sebenarnya kejutannya itu adalah kalau misalkan kita mau ambil secara negatifnya, sebenarnya The Fed itu sebenarnya tidak mau mengejutkan para trader ya. Jadi benar-benar akan sesuatu berdampak negatif kalau misalkan dia mengeluarkan, misalnya hari ini rapat gitu kan, terus habis itu langsung diputuskan jeder gitu kan. Makanya kemarin tuh rapat yang darurat itu benar-benar ya nggak ada gitu kan, karena mereka khawatir habis itu muncul lagi rapat FOMC, terus habis itu nanti muncul lagi di tanggal 16-17 nanti gitu kan. Dan itu menurut gue adalah sesuatu hal yang sangat-sangat fatal di situ tuh gitu. Nah, di sini kan ada jelasin 16 Maret pada pertemuan kejutan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini tuh bakalan benar-benar ya siap-siap diri aja kalian ya, siap-siap kalian aja nih pokoknya di sekarang nih minggu-minggu terakhir yang seperti ini tuh udah market udah mulai goyang, dan benar-benar orang tuh para investor masuk gak ya, karena ya kita udah melihat bahwa si The Fed ini sendiri nggak bakalan mengambil keputusan di saat dia rapat gitu. Dia pasti otomatis kayak yang tadi gue bilang, rapat pertemuan maksudnya dari rapat di sini sampai ke rapat ke depan itu bakalan ada
kejutan baru gitu kan, gitu guys. Nah di sini juga ada beberapa analis sebenarnya menganggap bahwa Bitcoin itu sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Jadi kita udah tahu bersama sebenarnya gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk yang setahu gue ya, untuk aset yang pencegah inflasi itu sebenarnya adalah kayak emas gitu kan. Dan orang ada lagi muncul yang namanya cryptocurrency. Nah itu baru. Dan kalau misalkan kita pikir-pikir bersama gitu kan, jadi orang tuh bakalan berpikir bahwa oke, ini cryptocurrency bagus gak nih untuk kita jadikan sebagai wacana pencegah inflasi gitu kan. Sebenarnya kayak tanah aja sih sebenarnya. Kalau misalkan lu tanah nih, invest. Nih kalau misalkan anak-anak Tangerang dulu kan, yang dulunya Alam Sutra, orang bilang apaan tuh tempat ini, apa namanya, tempat buang jin gitu, tempat buang anak segala macam, di situ semua itu. Tapi sekarang apa, di Tangerang tuh sekarang udah nomor 2 harga tanah tertinggi di Indonesia yang setahu gue ya. Dan itu sangat, yang dulunya orang bilang sampah, bangsa tuh tanah ya segala macam, sekarang udah menjadi tanah yang sangat mahal, paling mahal nomor 2 di Indonesia gitu kan. Jadi menurut gue adalah dan gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa sebenarnya kalau persoalan Bitcoin itu sendiri atau cryptocurrency sendiri, jangan pernah menganggap bahwa gue invest hari ini terus besoknya langsung tinggi gitu. Enggak gitu bos. Jadi benar-benar lu anggap aja sebenarnya Bitcoin itu sebagai adalah kayak investment. Jadi kayak kalian investasi lah gitu kan. Jadi kalau misalkan sekarang 50 terus 50 ribu dolar gitu kan, mungkin di tahun 2025 bisa aja dia 100 ribu dolar gitu kan. Bisa aja seperti itu, dan itu sudah mengalami kenaikan 100%. Jadi menurut gue secara pribadi adalah semua butuh proses, semua butuh perintisan dari awal. Kalau misalkan lu lihat nih, nggak mungkin dong channel gue pas gue bikin langsung 1 juta, nggak mungkin. Pasti gue bertahap gitu kan, bertahap dari 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000. Habis itu nanti muncul 500.000, 1 juta, seperti itu, bertahap guys. Jadi sama aja kalau misalkan lu analogi kayak perusahaan company gimana sih cara nyebutannya tuh ya. Kalau misalkan lu masuk di dalam perusahaan, contoh si Gojek 2010, dia baru bisa dikenal banyak orang, dan orang sampai tuh banyak banget orang pekerja yang kerjanya dulu di kantoran, terus tiba-tiba langsung menjadi tukang ojek, tukang jadi Gojek gitu kan, daftar akun segala macam, sampai punya nyicil 3 mobil, punya 10 motor segala macam. Itu perjalanannya panjang dari 2010 Gojek. Habis itu orang masih kayak apaan segala macam. Habis itu menuju ke 2014, butuh 4 tahun gitu kan untuk menjalani sebuah proses hingga membludak. Akhirnya undang-undang dari kementerian muncul, anggota dewan segala macam rapat, karena membludak banget. Jadi menurut gue adalah secara pribadi, kalau misalkan lu yakin sama satu token itu, terus lu udah modal lu udah balik, udah cuan, udah nikmatin aja tuh masa-masa hold seperti itu guys. Oke, seperti itu aja. Jadi kalau misalkan kalian bilang secara gue pribadi, menurut gue market sekarang dia minggu-minggu ini gitu segala macam belum aman, apalagi minggu depan. Menurut gue adalah di sini adalah momen dimana kalian bisa mengambil kesimpulan atau ya setidaknya sedikit pelajaran lah untuk membaca ke kondisi ke depan marketnya bagaimana gitu guys. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Enjoy, thank you banget yang udah mau dengerin gua, dan gua harap kalian gimana, have fun dengan keadaan market sekarang ya. Pada intinya kalian terjun dalam dunia cryptocurrency itu mau dapetin cuan, bukan nyangkut, bukan tim dapetin sertifikat holders, bukan itu guys. Jadi benar-benar kalian niatnya tuh buat cuan. Jadi kalau kalian masuk beli pas free sale segala macam, beli pas awal-awal muncul, habis itu tungguin, udah kalau misalnya udah ngepam, balik modal, take profit, udah ambil sisanya. Habis itu lu cari lagi token-token seperti itu. Kalau lu make prinsip yang gua ajarin, lu pasti bakalan cuan terus. Seriusan. Jangan rakus, jangan FOMO, enjoy the market. Udah gitu aja pembahasan kita kali ini. Dan sebelum kalian close videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel gua. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.